wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, untuk tidak berpanjang waktu lagi, saya bacakan susunan acara sosialisasi budaya positif dan pembentukan komunitas karakteristik SMA Negeri 1 Eno dimulai. Pertama, pembukaan kita anggap berlalu. Yang kedua, pembacaan doa dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Dendio. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat. Yang ketiga, menyanyikan lagu wajib. Syukur alhamdulillah kita banyak yang terintegrasi ataupun tergabung dengan Bapak dan Ibu wali kelas yang saya hormati, yang sempat hadir pada hari ini sesuai dengan agenda terutama dari guru penggerak kita Bu Nesmasari, sekaligus sebenarnya merupakan permulaan daripada program sekolah penggerak. Ini harus selaras dan serasi, harus berjalan bersamaan. Walaupun kita selaku sekolah penggerak dari segi binteknya dari Kemendikbud belum dimulai, hari ini mungkin bisa saya sampaikan kepada kita bersama yang hadir hari ini, itu pemenuhan syarat yang terakhir dari sekolah penggerak oleh kepala sekolahnya untuk mengupload surat keterangan kesehatan di SIM PKB. Alhamdulillah kita atau saya selaku kepala sekolah penggerak SMA 1 Eno ini tanggal 26 Januari kemarin sudah saya upload pasal untuk kali itu. Setelah sehari atau 2 hari ya setelah kita mengadakan workshop implementasi kurikulum Merdeka kemarin, hari Kamis minggu lalu. Dan kemudian sehubungan dengan program guru penggerak, yang alhamdulillah di sini kita ada 1 orang baru. Saya masih berharap untuk bapak maupun ibu-ibu yang lain tak
terbatas, tak tertutup kemungkinan untuk yang lainnya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan di dunia pendidikan ini. Masih berharap kepada Bapak Ibu, terutama di wali kelas yang hadir pada hari ini, untuk mengikuti program guru penggerak itu. Banyak hal-hal yang baru di sana. Kita ini harus mengikuti perkembangan terbaru. Jangan selalu berkata dulu begini. Sekarang sudah begini, jangan dulu lagi. Dulu itu juga kita hargai, sejarah itu tetap kita hargai. Namun itu kita jadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan selanjutnya. Kita tak boleh melupakan sejarah. Yang namanya sejarah itu sebenarnya merupakan pelajaran penting dalam kehidupan. Tidak hanya fisika, matematik, biologi. Sejarah itu sebenarnya kalau dihitung, kalau direnungkan nomor 1 gitu. Pelajaran pentingnya. Nah, tapi yang lain juga penting. Sebagai tolak ukur kemajuan itu adalah sejarah. Bapak Ibu mungkin barangkali dari segi kurikulum tidak pernah mengikuti semua kurikulum pendidikan selama pendidikan ya, karena Ibu masih tergolong muda gitu. Saya sekolah waktu SD itu mulai dari kurikulum 1975 kurikulum pertama di Indonesia ini. Yang kedua 1986. Kemudian 1987. Nah, itu diimplementasi, disuplementasi dirubah sedikit. 87 sampai 92. Diperbaiki lagi 96. Itu sudah kuliah itu. Masuk KBK 2003. Terus kurikulum KTSP 2006. Disempurnakan katanya 2013. Nah, kalau dalam masa pendidikan sampai 1987 itu. 87 saya kelas 1 SMA. Bagaimana sistem pendidikannya yang disampaikan atau diberikan oleh guru-guru saya waktu itu ada perubahan-perubahan. 87 itu terkenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Tapi saking aktifnya berubah artinya oleh kawan-kawan, catat buku sampai habis. Dulu kan masih sistem kapur ke depan itu, bukan tulisnya masih tulis kapur. Ya. Tahun 90-an barulah mulai whiteboard itu. Kalau yang modernnya waktu itu LCD-nya OHP, overhead proyektor yang pakai kertas transparan itu, yang tulis dulu dengan pena khusus drawing pen di kertas transparan. Nah, apalagi selaku pemateri atau narasumber, itu kerjanya dulu sebelum memberikan pelatihan. Di MGMP pun itulah baru yang paling modern. Sekarang sudah jadi benda antik di dalam ruangan-ruangan, mungkin di lapor gitu ada kan? Nah, itu tak pakai lagi sekarang. Nah, kembali kita yang sekarang ini. Segala upaya sudah diterobos oleh pemerintah lewat kurikulum ini supaya ada perbaikan. Sebenarnya kurikulum itu tidak jauh berubah, hanya revisi saja sebenarnya, sesuai dengan perkembangan. Cuma kita menerimanya berkali, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang kelima, sosialisasi budaya positif sekolah dan pembentukan komunitas praktisi dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Misnasari. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Eno, yang saya hormati dan saya banggakan wali kelas yang berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, dalam kesempatan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa pada hari ini saya selaku calon ya Bu ya, calon guru penggerak yang masih dalam masa pendidikan, diminta untuk mensosialisasikan apa yang telah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak tersebut, di mana hal ini kami sampaikan dengan harapan bahwa apa yang telah kami dapatkan ini akan menjadi aksi nyata di sekolah tempat kami berada. Jadi dalam hal ini saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada ibu-ibu, bukan dalam arti kata saya memiliki lebih kemampuan dalam hal ini, bahwa kita di sini sama-sama belajar, dan karena saya yang mendapatkan terlebih dahulu, maka saya ditugaskan untuk mensosialisasikannya kepada ibu-ibu. Dalam pendidikan kami pada modul 1.1, di mana materi yang kami dapatkan yang pertama itu adalah tentang materi teori motivasi. Bisa dibantu Ibu Ayu? Di mana kita ketahui ibu-ibu bahwa setiap kita, bukan anak saja ya ibu-ibu ya, bahwa setiap kita manusia ini pada prinsipnya pasti memiliki hal yang membuat kita, apa yang menjadi pendorong kita melakukan sesuatu itu. Jadi menurut teori, next, bahwa motivasi itu adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu itu sendiri. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuannya. Jadi motivasi itu adalah berupa dorongan dari dalam diri individu itu sendiri. Itu maksudnya untuk definisi motivasi itu sendiri. Dan menurut Dan Gerson menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang menyebabkan manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan motivasi pertama ini adalah termasuk motivasi yang dianggap kurang positif kalau kita ambil dari pandangan kita sebagai guru kepada anak-anak kita. Jadi ketika anak itu termotivasi untuk melakukan sesuatu walaupun hal yang positif, tetapi hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu sebenarnya motivasi yang kurang positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi yang bersifat kurang positif, karena ini masih bersifat ekstrinsik, artinya itu bukan dari dalam dirinya, hanya karena ingin mendapat penghargaan. Dan apabila tidak ada penghargaan dari orang lain, maka untuk berbuat baik itu pun hilang. Jadi hal ini juga sebaiknya tidak menjadi motivasi untuk anak didik kita. Untuk yang ketiga,
ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang perlu kita dorong ibu-ibu, yang perlu kita dorong di dalam diri anak-anak kita, di mana anak-anak tersebut sebaiknya apapun yang mereka lakukan, hal-hal yang positif itu memang karena ada dorongan di dalam dirinya, dengan tumbuhnya keyakinan-keyakinan tentang bagaimana dia menghargai dirinya, bagaimana dia menghormati dirinya, sehingga ingin berbuat yang positif tersebut dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai mereka percaya ini perlu kita bantu menumbuhkannya. Misalnya nilai-nilai sosial, misalnya sifat gotong royongnya, mandirinya, kepercayaan dirinya. Hal ini adalah merupakan nilai-nilai positif yang kita harus dorong di dalam diri anak. Jadi poin yang ketiga inilah yang kita harapkan merupakan motivasi untuk anak itu berbuat. Jadi selama ini kita cenderung di poin 1 dan poin 2 anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita juga sama-sama pahami. Selanjutnya nih, yang materi yang kedua. Berdasarkan 3 teori motivasi tadi Bu, jadi kita harapkan yang ketiga itu menjadi pendorong atau motivasi yang ada di dalam diri anak. Dan kita sadari, dan saya jujur saja Bu, ketika saya dapat ilmu ini, saya jadinya malu sendiri dengan diri saya, karena yang selama ini kita anggap itu sudah benar, dan penghukum ini adalah memberikan hukuman kepada anak yang tidak seimbang antara apa yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya, dengan hukuman yang kita berikan pun adalah suatu hukuman untuk anak. Nah, jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi penghukum ini cirinya adalah selalu menyebutkan apa dasarnya guru tersebut menghukum. Jadi kita di sini artinya diminta untuk berkacalah di dalam diri kita, apakah ini ada di dalam diri kita. Nah, kemudian senantiasa mengatakan ciri-ciri penghukum yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh seperti mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Akibatnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu ciri-ciri seorang penghukum. Mudah-mudahan kita tidak kamu lagi. Nah, mungkin itulah yang salah satu contoh yang memunculkan anak itu rasa bersalah di dalam dirinya. Apa akibatnya? Akibatnya ini murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, sedih sekali kalau kita membuat mental anak seperti itu. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Mungkin kita anggap itu tidak, mungkin itu sudah sangat lembut, tetapi rupanya ini lebih kejam dari kekerasan kita sebagai penghukum. Nah, kemudian karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, dan di mana murid itu menahan perasaannya dengan kita memunculkan sikap rasa bersalah tersebut. Nah, mungkin selain membuat rasa bersalah, di sini kita cenderung bersikap sebagai teman. Nah, teman di mana cirinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Jadi di sini mungkin kita lebih banyak juga dalam posisi teman, di mana kita akrab sama anak, dekat, anak mudah curhat dengan kita. Hal ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif kepada anak-anak kita sebenarnya ketika kita memposisikan sebagai teman tidak pandai-pandai, tidak mengasih batasan, dan anak juga kebablasan sehingga anak itu tidak tahu lagi kontrolnya sebagai murid. Contoh saja semalam ketika saya menemukan kasus yang anak pakai lipstik, mereka karena mungkin sudah pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas itu bertujuan adalah yang pertama itu kalian itu memahami apa yang menjadi permasalahan yang ada di kelas kalian ini. Itu yang pertama yang kalian pahami menurut pemahaman kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian memahami apa yang harus dicarikan solusi dan apa yang kalian yakini untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, kalau peraturan kelas kan kita kalau itu berupa larangan, contohnya dilarang membuang sampah pada sembarangan. ya, tidak pada tempatnya. Pada sembarangan. Nah, tidak pada tempatnya. Sehingga itu kalimat yang negatif karena ada kalimat dilarang. Nah, seharusnya untuk keyakinan kelas itu kalian meyakini bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting untuk kalian tanamkan di dalam diri kalian. Sehingga sebaiknya kalimatnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu masih kalimat perintah. Iya. Nah, jadi sebaiknya bagaimana? Silakan. Sebagian daripada iman. Nah, kebersihan sebagian daripada iman. Oke. Itu juga merupakan konsep yang bagus untuk diri kita. Tapi kalau sebaiknya kalau dalam kesepakatan itu kita bunyikan itu adalah yang kita sudah sepakati bersama. Ya, kita sepakat artinya warga kelas menjaga kebersihan kelas. Nah, atau misalnya kita tidak saling menghargai. Misalnya terjadi kita sering mengejek teman atau membuli teman atau menjatuhkan teman atau mengucilkan teman, itu hal-hal yang menjadikan suatu permasalahan dan negatif untuk diri kita dan kelas ini, ya kan? Maka disepakatilah bagaimana warga kelas saling menghormati dan menghargai. Paham ya? Dari perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan dan kesepakatan kelas itu harus tumbuh di dalam diri kalian, bukan karena paksaan, bukan karena peraturan, tetapi itulah yang kalian yakini, nilai yang harus ada di dalam diri kalian, nilai-nilai positif yang harus ada di dalam diri kalian. Jadi ketika kalian ingin berbuat yang tidak sesuai dengan nilai, itu diri
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini sama ya. Satu ya. Menjaga Islam dalam perkataan sama, ini sama artinya. Nah, tidak membuat keributan. Sama ya. Satu sama lain. Menunjukkan toleransi dan kebersamaan. Ya. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Yang pertama ya. Belajar bergerak berbagi Tetapi untuk keyakinan negeri, baru itu untuk menumbuhkan keyakinan yang ada di dalam diri kalian, dan keyakinan itu disepakati oleh seluruh warga yang kurang paham. Jadi ini bergantung dengan riset dan perkembangan sama ini buat Pancasila. jadi Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. dan keyakinan dan kebenaran dijelaskan di dalam diri masing-masing. Kalau kalian Tekad, kuatkan hati, aturan tidak perlu ada sebenarnya. Kalau kalian meyakini aturan itu belajar ada bergerak dalam berbagi untuk negeri, kodratnya penggerak kodratnya majukan kalian semua ini pendidikan. pasti memiliki nilai-nilai yang positif Hamba dalam pada kehidupan. murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
dari kelas 12 IPA. Kesepakatan kelas ini penting karena dengan adanya kesepakatan kelas ini akan membuat kelas kita menjadi lebih tertib, kemudian aman dalam kita belajar, aktivitas belajar mengajar. Kemudian dengan adanya kesepakatan ini itu akan membuat kita menjadi lebih baik dan dapat menjadi contoh teladan bagi yang lain. Menurut saya, kesepakatan kelas itu sangat dibutuhkan di kelas karena untuk menghindari sebuah perbedaan atau konflik yang ada di kelas. Perasaan saya, dengan adanya kesepakatan kelas ini, apa yang saya harapkan dan apa yang saya inginkan bisa disepakati oleh siswa-siswi kelas 12 ini. Terima kasih.